Ikuti dialog interaktif Gerakan Cerdas Memilih dengan topik Memilih Itu Keren. Disiarkan di Programa 1 dan Programa 2 dan YouTube RRI Toli Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada. Dan juga para peserta Gerakan Cerdas Memilih, Memilih Itu Keren di LPP RRI Toli Toli. Dan tentunya bahagia sekali kami di siang hari ini dalam dialog khusus Gerakan Cerdas Memilih, Memilih Itu Keren hadir untuk Anda di siang hari ini. Sebelumnya kami akan awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pada siang hari ini kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Patriot Baulan. Tungan paketan simatang Dei leot dondo Lakuan ambi tarang Dadang palogo amas ombo Kabulan sanjung
Hadirin silakan duduk kembali. Baik pendengar dan seluruh penonton RRI Net dimanapun Anda berada, baru saja kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan juga Patriot Baulan. Dinyanyikan hampir 250 peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan umum sudah semakin dekat. Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. Dan pendengar, di tahun pemilu 2024 nanti kita ada gerakan baru, yaitu gerakan anak-anak yang juga sebagai pemilih pemula yang akan meramaikan pemilu tahun 2024. Lantas seperti apa sebenarnya peran dari penyelenggara pemilu yang nantinya akan menarik minat dari adik-adik yang pertama kali memberikan hak pilihnya di tahun 2024. Saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah keren-keren juga. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Yang pertama dari KPU Toli-Toli ada Pak Muhadir. Selamat pagi, selamat datang di RRI Toli-Toli. Mungkin bisa diambil mic-nya Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada dari Bawaslu Toli-Toli Bapak Irfan Supo. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi. Iya. Dan juga dari perwakilan pemuda juga ini, Ketua Perpi Toli-Toli, ada Rizky Alhaj. Tepuk tangannya mana? Selamat pagi Iki. Selamat pagi. Saya lebih akrab panggil Iki saja ya. Enggak apa-apa. Oke, di via Zoom juga kami sudah terhubung bersama Ketua KPU Buol, Bapak Alamsyah, masih menunggu, dan juga Ketua Bawaslu masih menunggu juga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami, sebentar kami buka di via telepon di 0852 4248 6001. Saya langsung saja ke KPU Toli-Toli, Pak Muhadir. Ini selaku Komisioner KPU Toli-Toli. Sejauh ini seperti apa peran dari KPU untuk menarik minat dari pemilih pemula yang akan menyelenggarakan meramaikan pemilu di tahun 2024 mendatang, dan seperti apa targetnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu adik-adik sekalian yang ada di studio, bahwa tentunya kami dari KPU terus melakukan sosialisasi, baik itu dalam bentuk tatap muka langsung bersama masyarakat atau pemilih pemula. Dalam hal ini adik-adik kita di SMA atau alias sederajat di seluruh Kabupaten Toli-Toli, dan kami juga melakukan sosialisasi dalam bentuk media sosial. Jadi kemarin juga kita sudah mengangkat duta pemilih pemula, yaitu dari, kalau tidak salah kemarin dari sekolah Negeri 1 Man Toli-Toli. Semoga nanti kita akan beralih ke SMA yang lain atau alia di Kabupaten Toli-Toli untuk bagaimana untuk bisa menjadi duta pemilih untuk adik-adik kita atau pemilih pemula. Ya, sebenarnya kalau bicara pemilih pemula ini bukan hanya persoalan adik-adik kita yang berumur 17 tahun atau yang di bawah umur 17 tahun tapi dia sudah menikah gitu. Tetapi juga bisa diartikan juga pemilih pemula itu yang baru memilih, dalam hal ini mungkin Polri, TNI yang sudah pensiunan, dan waktu itu sebelum jadi TNI dia belum sempat menggunakan hak suaranya, dan itu juga masuk dalam kategori pemilih pemula. Ya, jadi kalau pemilih pemula ini bisa diartikan bahwa mulai dari umur 17 tahun sampai dia 35 sebenarnya. Walaupun juga bisa itu di TNI dalam hal pensiunan. Tetapi kami juga sudah berupaya bahwa bagaimana teman-teman semuanya, adik-adik sekalian, pemilih pemula ini yang baru menggunakan hak suaranya, kami harapkan nanti pertama adalah pastikan bahwa kalau sudah berumur cukup 17 tahun, di desa mana atau kelurahan mana, kalau di Toli-Toli ya, segera menghubungi PPS kami, penyelenggara kami di tingkat kelurahan, atau ketemu
dengan PPK kami yang ada di kecamatan atau di kantor KPU untuk kita masukkan namanya Oke. sebagai pemilih ke depannya. Baik. Ya, saya ke ke Pak Irfan Sufu ya. Ya, Pak Irfan, ini seiring dengan pendataan calon pemilih pemula dari KPU, apakah dari Bawaslu sendiri juga sudah ikut mengawasi pendataan tersebut, Bapak? Ya, terima kasih. Pertama tentu apresiasi kepada RRI yang menjadi motor dalam kegiatan memilih, gerakan cerdas memilih ya. Ini bagian dari komitmen bersama kita untuk mensukseskan tahapan pemilu di 2024 nanti. Nah, kalau kita bicara tentang Bawaslu, Bawaslu itu adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi seluruh proses tahapan pemilu, baik itu yang dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara maupun partai politik sebagai peserta. Dan kita tahu bersama bahwa saat ini KPU lagi melaksanakan tahapan pendataan pemilih. Nah, olehnya itu kami mengharapkan kepada adik-adik siswa ya dan mahasiswa yang pada tanggal 17 Februari 2024 nanti genap 17 tahun itu harus segera mendaftarkan dirinya di panitia yang dibentuk oleh KPU, yakni Pantarli. Kalau 17 Februari 2024 nanti 17 tahun itu artinya dia kelahiran 17 Februari 2007, begitu ya. Jadi adik-adik yang kelahiran sampai dengan batas 17 Februari 2007 itu sudah bisa memilih pada tahun depan. Nah, olehnya itu syarat untuk memilih itu dia harus terdaftar terlebih dahulu dalam daftar pemilih. Nah, olehnya itu saya harapkan adik-adik semua yang hadir di forum ini untuk bisa menyampaikan ke teman-temannya atau ke lingkungan sekitarnya bahwa syarat pertama itu untuk menjadi pemilih itu dia harus terdaftar dulu dalam daftar pemilih. Dengan ketentuan tadi itu ya, kelahiran di 17 Februari tahun 2007. Iya. Lantas seperti apa atau bagaimana pengawasan dari Bawaslu terhadap kegiatan yang dilakukan oleh KPU? Ya, ini yang menarik ya kalau kita bicara tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pada pokoknya kami mengikuti apa yang menjadi regulasi serta ritme perjalanan penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU. Nah, di mana ada proses pelaksanaan tahapan, maka pengawas juga melekat di situ. Nah, walaupun demikian dalam proses tahapan di desa ini kan KPU punya organ yang sangat banyak. Mereka punya PPS, lalu mereka bentuk lagi panitia pemutakhiran, petugas pemutakhiran data ya, Pantarli yang itu berbasis TPS. Sementara kita pengawas pemilu itu hanya 1 orang per TPS. Jadi kalau misalnya di kota Toli-Toli ini, di kelurahan baru misalnya yang mungkin sampai 50 TPS, nah pengawas kita itu hanya 1 orang. Nah, dalam konteks itulah maka kami di Bawaslu itu punya program pengawasan partisipatif. Kami melibatkan publik untuk turut mengawasi proses seluruh proses yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh partai politik sebagai peserta pemilu. Okay. Nah, dalam konteks itulah sebelumnya ya kami juga mengharapkan partisipasi dari publik masyarakat. Kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap itu janggal dalam proses tahapan ini, maka kami membuka ruang untuk bisa disampaikan aduan itu atau laporan itu kepada Bawaslu. Oke. Baik, saya ke Rizky selaku Ketua Perpi Toli-Toli. Ini tentunya akan menjadi wadah juga untuk adik-adik pelajar ya yang di Kabupaten Toli-Toli. Nah, seperti ini kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 nanti akan diramaikan juga dengan pemilih pemula. Nah, untuk selaku Ketua Perpit sejauh ini apa yang dilakukan oleh Perpit untuk menarik adik-adik pelajar agar terlibat dalam pemilihan umum di tahun 2024 mendatang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa 2 kakanda saya, Kakanda Muhadir dengan Kakanda Irfan Supu.
Beliau ini adalah kakanda sekaligus mentor saya juga. Sebuah kebanggaan bisa berada di antara mereka berdua. Jadi hari ini kita tentunya sedang berada di diskurs, di forum yang sedang mengikhtiarkan nilai-nilai kebangsaan. Karena kedepannya kita akan diperhadapkan oleh momentum penting di mana momentum itu atau hajatan itu akan menentukan arah bangsa ke depannya. Dan tentunya ketika hari ini kita berbicara apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam hal mengambil peran dalam momentum ini, tentunya yang pertama adanya identifikasi mengapa hari ini masih begitu banyak kalangan-kalangan muda, mungkin lebih khususnya untuk teman-teman yang belum menggunakan hak pilihnya, itu tergolong apolitis, bahkan terkesan ya apatis ya seperti itu. Nah inilah yang sebenarnya harus diidentifikasi, apa yang sebenarnya menjadi tugas kita untuk mendorong teman-teman ini agar mengambil peran lebih. Pertama tentunya adalah kita memberikan pengetahuan atau kita bertukar pikir bahwa demokrasi itu dalam hal ini pemilu sebagai mekanisme atau sistem dari demokrasi itu sendiri harus diberikan pencerahan atau pengetahuan terhadap teman-teman yang generasi muda khususnya. Karena ketika kita merujuk pada data, kenapa kita spotlightnya kepada generasi muda? Karena ketika kita merujuk di 2019, pemilih yang ada di usia 20 sampai 34 tahun itu ada di angka 85 juta. Sedangkan pemilih yang di usia 17 tahun atau under 20 di bawah 20 tahun itu ada di angka 17,5. Maka ketika dipresentasi, mereka ini bisa jadi penentu. Ketika kita berbicara hitung-hitungan politik kan kita hanya butuh 50% plus 1 seperti itu. Dan pastinya di 2024 mereka akan bertambah. Inilah yang sebenarnya harus kita lihat sebagai sebuah potensi. Kenapa? Karena dalam hal ini demokrasi itu harus terus bertumbuh, harus terus berkembang. Tentunya dengan pemikiran-pemikiran yang brilian juga. Kedepannya 10-20 tahun yang akan datang, mungkin figur-figur politisi kita hari ini bukan mereka lagi yang akan mengambil peran dalam pengambilan kebijakan, tapi kita yang ada di tempat ini. Makanya butuh yang namanya dorongan, pengetahuan, tukar pikir, itulah yang dibutuhkan dalam negara demokrasi. Baik, pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, sebelum saya akan lanjut lagi dengan ketiga narasumber kami di siang hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini akan hadir untuk Anda. Pesta demokrasi semakin dekat. Yuk cari tahu siapa saja yang berhak memilih. 1. Warga negara Indonesia. 2. Warga yang genap berusia 17 tahun. 3. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. 4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP elektronik. 6. Tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Jadilah pemilih cerdas, memilih itu keren. Baik, pendengar dan penonton RRI.net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam gerakan cerdas memilih itu keren. Dan tentunya masih dengan ketiga narasumber kami untuk di siang hari ini. Saya lanjutkan lagi ya, bertanya dengan ketua, maksud kami dengan perwakilan dari KPU Kabupaten Toli-Toli. Sejauh ini seperti apa progres dari KPU dalam mendata pemilih pemula di Kabupaten Toli-Toli? Iya, terima kasih bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Kakanda saya dalam hal ini Sekretaris Bawaslu bahwa sekarang ini kita masuk dalam tahapan pencoklitan ya. Dari DP4 kita coklit ke masyarakat. Jadi sekarang itu kita sudah menurunkan pantarli kita untuk melakukan pendataan. Dan di situ juga ada pom-pom yang sudah kita masukkan bahwa bisa melakukan pendataan itu mulai sejak diperkirakannya bahwa umur adik-adik itu atau pemilih pemula itu pada tanggal 14 Februari mendatang itu dia sudah mencukupi umur 17 tahun, kita sudah melakukan pendataan. Jadi melakukan inventarisasi. Itu yang pertama, gerakan-gerakan itu yang kita lakukan bagaimana mengcover teman-teman pemilih pemula khususnya di tataran SMA sederajat gitu yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
Nah itu sudah kita lakukan bersama teman-teman PPK, PPS dan membantu teman-teman Pantarli di bawah. Iya, apakah ada kendala yang ditemukan ini? Karena biasanya kita ketahui bersama bahwa pelajar yang baru ingin memulai sebagai pemilih ini biasanya enggan untuk memilih. Iya, bahwa kalau pertama proses pendataan ini tentunya ada permasalahan-permasalahan. Pertama adalah begitu banyak permasalahan kami temukan selama proses pencoklitan dilakukan oleh teman-teman Pantarli ini. Pertama adalah susahnya ditemui masyarakat kita. Karena berbagai macam hal variabel yang menyebabkan hal itu. Masyarakat kita ini kalau di kota ini kan aktivitasnya sangat padat. Ya, dan sulit untuk ditemui dan rata-rata orang kantoran atau bekerja ya. Dan begitu pun juga di desa problemnya juga berbeda. Nah, ada juga yang pergi ke kebun, pagi subuh-subuh sudah pergi ke kebun, malam baru dia datang. Nah, itu juga salah satu menyebabkan Pantarli kita direpotkan dalam hal-hal pendataan ini. Kemudian yang kedua, ada juga masyarakat kita dalam hal ini tidak mau didata gitu. Kami tidak tahu juga apa permasalahannya sehingga sehingga mereka tidak mau didata. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman ketika ada masyarakat seperti itu coba lakukan pendekatan komunikasi dengan pemerintah desa setempat melalui instrumen kepala desa atau pemerintah desa untuk melakukan komunikasi kepada pihak yang bersangkutan. Okay. Mungkin ada hal-hal yang janji-janji politik yang tidak terpenuhi sehingga enggak mau didata seperti itu. Baik, sepertinya kami sudah terhubung dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Buol, Pak Suwardi Badolo. Halo Pak Suwardi. Iya. Iya. Bu, ini dia punya Zoom enggak? Oke. Kedengaran. Baik, Pak Suwardi. Ya, di Kabupaten Buol sendiri bagaimana untuk KPU, maksud kami untuk Bawaslu Buol dalam mengawasi kegiatan KPU Kabupaten Buol, Pak Suwardi? Ya, untuk Kabupaten Buol, pelaksanaan pengawasan pemutahiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian itu sudah kami lakukan kerja sama dengan jajaran kami di bawah sesuai dengan kewenangan dan memang untuk Kabupaten Buol secara umum kami tidak menemukan hal-hal yang terlalu bermasalah, hanya saja memang setiap persoalan data ini dari pemilu ke pemilu menyisahkan beberapa hal-hal yang selalu berulang. Antara lain hal-hal yang berulang itu orang-orang yang data kependudukannya ada di daerah Buol, namun orangnya secara fisik tidak bisa kita temui karena bekerja di luar Buol. Baru saja kami kemarin melakukan rakor di Kabupaten Morowali untuk Bawaslu Kabupaten Kota Sesultang dan sempat saya menanyakan kepada Dukcapil Kabupaten Morowali terkait dengan eksodus atau penduduk bekerja yang berasal dari Buol, termasuk dari Toltoli, yang sekarang bekerja di Morowali, di perusahaan Morowali, apakah mereka itu telah pindah, telah memiliki KTP Morowali, karena informasi yang berkembang, mereka kalau ke Morowali agar dapat bekerja itu harus menggunakan KTP Morowali agar mudah atau dapat diterima begitu. Nah, dari jawaban Dukcapil, saya mau meminta data berapa jumlah Kabupaten Buol yang bekerja di dan terdaftar atau mengambil KTP Morowali dan pindah dari Buol itu kalau sinkronkan dengan data di tempat yang sekarang lagi dimutakhirkan Kabupaten Buol, sehingga jangan terjadi yang pendataan ada di Morowali, ada juga di Buol. Okay. Nah, kemarin kami disuruh berkoordinasi dengan tempat. Demikian, Bu. Baik. Ya, baik Pak Suwardi. Kita tahan sejenak, sebentar akan kita lanjutkan lagi berbincang dengan narasumber kita untuk di siang hari ini. Saya ke rekan Fitrisya dan juga Febri Ponceng yang sudah siap di panggung untuk siang hari ini.
Oke, terima terima kasih, kasih Sally. Sally ya. Yang Untuk para hadirin dan Betul. juga pendengar Pro 1 dan Pro 2 dan penonton juga YouTube RRI Toli Toli. Kalau begitu kita coba panggilkan ya. Siapa itu? Reza. Hai Reza. Apa kabarnya hari ini? Iya, kabarnya baik tentunya. Baik. Oke, ini kita berkaitan dengan pemilu ya yang akan berlangsung di 2024 dan pastinya kita mau tanya-tanya dulu. Iya, boleh. Oke, Kak Reza ini pernah juara bintang radio pada tahun berapa? Waktu itu saya menang bintang radio itu di 2014 kalau nggak salah ya. 2014. Iya, 2014. Oke. Nah, selanjutnya ini kan di 2024 nanti ada pemilu begitu. Ini kamu selama 17 tahun sudah berapa kali nyoblos untuk pemilu? Sekitar 13 kali. Iya, 13 kali. Berarti Iya. ikut serta nanti di 2024 ya? Pasti. Harus dong. Iya, harus. Baik. Kita langsung dengerin aja ya. Bersama dengan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Aduh, luar biasa semuanya. Benzo. Yang tahu sama lagu ini boleh nyanyi bareng semuanya. Setuju? Luar biasa. Benzo, rumah listrik, mobilku banyak harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Wow, keren. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja yang penting aku senang. Aku bersihkan orang susah, ya bisa loncat semua. Yang penting asik, sekali lagi asik. Hey, hey. Como soal moral, como keadilan sarapan. Kasih tipu-tipu, lebih dan lepasi, oh jagonya. Balik kelas seri, balik kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut 3 kali, semua teriak. Benzo, 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 benzo. Jamaku benzo, rumah relasi, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku semua bos eksekutif, toko papan atas. Loncat semuanya. Wow sih, luar biasa. Hey, wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja yang penting aku senang. Aku menang, bersetan orang susah, karena aku yang penting asik. Sekali lagi semua. Waduh, luar biasa sekali. Wah sih. Hey, 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 como soal moral, como keadilan sarapan bagiku. Aksi tipu-tipu, lobby dan lepati, oh jagonya.
itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut 3 kali semua. Beto, beto, beto. Aduh, keren. Hey, 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 hey. I'll say. I'll say. Wow, kalian keren, luar biasa. Thank you. Baik, pendengar dan penonton RRI Net dimanapun Anda berada, luar biasa sekali antusias dari audiens yang ikut bernyanyi bersama artis lokal kami di kesempatan siang hari ini. Lagunya Bento, 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 langsung semuanya. Luar biasa. Ya, itu tadi penampilan dari Reza ya, yang sudah hadir juga bersama kami untuk ikut meramaikan kegiatan gerakan cerdas memilih, memilih itu keren. Dan pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun Anda berada, di tahun 2024 nanti akan diramaikan dengan para pemilih pemula, yaitu adik-adik yang ada di sini yang nantinya menentukan pemimpin masa depan di pemimpin bangsa di masa depan tentunya. Dan saya langsung saja ke Bawaslu Toli-Toli, ke Pak Irfan Supu kembali. Iya Bapak, seperti apa pengawasan dari Bawaslu agar adik-adik kita yang ada di sini tidak ada yang golput Bapak? Ya, saya ralat ya, tadi saya sebut tanggal 17 Februari, mestinya tanggal 14 Februari depan ya. Jadi 17 itu jumlah peserta pemilu ditambah dengan partai umat jadi 18. Perlu teman-teman ketahui bahwa peserta pemilu nanti untuk partai politik itu sejumlah 18. Di luar yang partai Aceh tambah 6. Jadi kalau di Aceh itu partai politik 18 ditambah dengan 6 berarti 24 partai politik. Nah tapi nanti kalau kita di Toli-Toli itu hanya 18 saja. Nah jadi sekali lagi saya terinspirasi apa yang disampaikan oleh Ketua Perpit ini bahwa negeri ini dalam kendali generasi muda. Kenapa saya katakan demikian? Karena bonus demografi kita itu lebih dari separuh jumlah pemilih kita itu adalah pemilih yang berusia di bawah 40 tahun. Nah kalau tadi angka yang disampaikan oleh rekan Kiki bahwa 18 juta pemilih itu 20 tahun ya, 20 tahun ke bawah artinya ya kendali masa depan bangsa ini ditentukan oleh rekan-rekan sekalian. Nah dalam konteks itu maka sayang ya kalau teman-teman generasi muda ini tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah kalau kita bicara tentang golput ini kan sebenarnya ada dua kalau kita kategorikan. Pertama itu golput karena kesadaran kita memilih untuk tidak memilih. Atau yang kedua kita mau memilih tapi akses untuk memilih itu tidak ada. Misalnya kita tidak terdaftar sebagai pemilih, kemudian kita tidak punya kartu identitas dalam bentuk KTP elektronik. Nah perlu saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa sejak tahun 2009 sebenarnya itu Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa tanpa terdaftar sebagai pemilih pun kita bisa memilih sepanjang kita punya kartu identitas. Nah jadi ini yang harus disadari oleh rekan-rekan semua bahwa sebenarnya dengan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU hari ini, itu rekan-rekan bisa memilih sepanjang rekan-rekan punya kartu identitas kependudukan yang beralamatkan di tempat itu. Jadi ingat sekalipun teman-teman tidak terdaftar sebagai pemilih, sepanjang punya KTP itu bisa untuk memilih. Okay. Tetapi KTP itu juga harus beralamatkan di tempat TPS itu. Jadi misalnya teman-teman punya kartu identitas, tetapi kartu identitasnya itu beralamatkan di tempat lain. Maka dia tidak bisa menggunakan KTP itu sebagai dasar untuk memilih di TPS yang lain. Baik. Nah ini yang harus perlu disampaikan memang sejak awal ya. Nah tapi dengan demikian tidak berarti dengan pendataan ini teman-teman tidak perlu
mendaftarkan diri, ya harus karena basis surat suara itu ditentukan oleh daftar pemilih. Oke. Itu menjadi catatan penting bagi peserta ya. Oke. Baik, saya ke Pak Muhadir lagi. Ya, Pak Muhadir, ini kan apakah KPU ini akan mencapai target? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa problema mengenai pendataan pemilih ini setiap tahunnya, setiap pemilih ini jadi problema juga ini, Pak Muhadir. Iya, kalau berbicara tentang target itu tentu pasti kita akan melakukan maksimal ya. Karena memang itu sudah diatur dalam undang-undang. Mengatakan bahwa tidak bisa menghilangkan hak suara orang. Nah, tetapi upaya itu yang sudah kita lakukan melakukan pendataan, saya juga sering menyampaikan kepada masyarakat bahwa silahkan kita juga menuntut hak kita, tetapi kan juga harus ada sinergitas memang antara penyelenggara dengan masyarakat atau pemilih dalam hal ini untuk memenuhi kewajibannya. Nah, memang kalau kita merujuk kepada melihat undang-undang itu, ya tentu kita akan berupaya untuk bagaimana melakukan pendataan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya toli-toli, dalam rangka nantinya pada hari petindai nanti pemungutan suara, dia bisa menggunakan hak suaranya, hak politiknya seperti itu. Baik, ya saya ke Iki, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab sehingga para pemilih pemula ini enggan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini persoalan paradigma sebenarnya. Kita tidak bisa memungkiri fakta politik kita hari ini itu lebih banyak menampilkan sesuatu yang negatif. Sesuatu yang menawarkan bahwa politik itu ketika kita mendengar kata politik, auditori kita kemudian mengkonstruksi alam rasional kita untuk menafsirkan bahwa politik itu adalah sesuatu yang negatif seperti itu. Politik adalah di mana intrik-intrik itu berlaku. Politik itu adalah hal-hal yang manipulatif. Politik hanya sekedar perebutan kekuasaan tanpa melihat kapasitas dan kualitas dari figur itu sendiri. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tugas kami, terutama sebagai agen pemuda. Karena ketika kita berbicara teknis election, kita berbicara soal teknik pemilihan ataupun mekanisme demokrasi, kanda-kanda saya ini orang berkompeten di bidang itu. Mereka ada di bidang itu. Maka kami bertugas untuk bagaimana kita menginterupsi paradigma teman-teman, terutama yang untuk pemilih pemula, bahwa selain kita memilih, kita juga harus menggunakan rational thinking kita untuk memilih seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, arah kebijakan bangsa ini ada di tangan kita. Pertama yang harus kita sadari bahwa politik itu sifatnya omnipresent. Baik. Di semua lapisan kehidupan kita, dari kita masih di dalam rahim sampai dengan kita meninggal, kita diatur oleh politik, yang mana politik itu menghasilkan sebuah kebijakan. Kita meninggal, kita masih diatur oleh undang-undang pemakaman, seperti itu. Baik, oke Rizky tahan lagi. Saya ke Bawaslu Buol. Halo Pak Suwardi, masih bersama kami? Iya masih. Ya, pertanyaan yang sama dengan Bawaslu Toli-Toli, Pak Suwardi. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu agar pemilih pemula tidak golput di pemilu 2024 nanti, Pak Suwardi? Nah, jadi Bawaslu itu punya program. Itu programnya itu adalah patroli ini yang lagi dimutakhirkan sekarang berbagai metode. Salah satu metodenya adalah lakukan patroli untuk sampling, melacak, melihat, mendeteksi titik rentan untuk pastikan mereka terdaftar. Ya, yang berikut, Bawaslu itu selalu juga menyampaikan kemarin yang kami kan untuk mensosialisasikan agar ke masyarakat ini sampai tidak terdaftar itu disebar himbauan di kampung-kampung dan spanduk jika masyarakat itu dilakukan pendataan maka segera melaporkan Bawaslu terdekat. Kemudian sampai tidak terdaftar sehingga tidak menggunakan hak pilih sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Nah, kalau Bawaslu adalah tugas kewenangan dan dibantu mengawasi, maka memang teknis teman-teman KPU memang harus target
untuk mensosialisasikan kepada terutama pemilih kota ataupun masyarakat yang daerah-daerah yang terjangkauan informasi untuk melakukan sosialisasi dan terus terkait dengan pentingnya ini karena itu adalah kedaulatan individu yang dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hak ketika negara yang telah memenuhi syarat. Oleh itu, dua lembaga ini secara teknis dan sejarah itu harus terus melakukan sosialisasikan agar melakukan sosialisasi bersama pendampingan advokasi agar luput dari penistaan terus melaporkan diri jika belum terdata, melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik masyarakat supaya tetap memilih. Baik Pak Suwardi, kita tahan lagi Pak Suwardi ya. Sebentar akan kita lanjutkan lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini akan hadir untuk Anda. Gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama. Baik, terima kasih pendengar dan dimanapun Anda berada ya, pendengar dan juga penonton RRI dimanapun Anda berada. Kita di sesi terakhir untuk dialog khusus di siang hari ini, Gerakan Cerdas Memilih, Memilih Itu Keren. Saya langsung saja ke Pak Muhadir, closing statement 1 menit Bapak, terkait dengan pemilih pemula. Seperti apa harapan atau penekanan dari KPU terkait dengan pemilih pemula yang nantinya akan meramaikan pemilu di tahun 2024 mendatang. Ya, terima kasih. Pertama-tama di akhir acara ini saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman RRI. Semoga lembaga-lembaga lain juga menyuarakan kegiatan-kegiatan hal-hal seperti ini, mengingat bahwa pemilu itu sangat penting. Dan saya juga berharap kepada para pendengar dimanapun Anda berada, adik-adik kita yang ada di studio ini, sekarang tahapan di KPU adalah pencoklitan. Bila ada pantaril yang datang di rumah
adik-adik sekalian daftarkan diri Anda dan nantinya kita akan masukkan dalam daftar pemilih tetap dan bisa menggunakan hak suaranya nantinya. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Irfan Supuh, seperti apa penekanan dari Bawaslu itu sendiri terkait dengan gerakan cerdas memilih itu keren untuk siang hari ini dan juga penekanan dari Bawaslu terhadap adik-adik pelajar kita yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya? Iya, tentu sekali lagi kami mengharapkan kesadaran dari rekan-rekan sekalian ya, adik-adik sekalian untuk menggunakan hak pilihnya, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Kiki tadi bahwa demokrasi kita itu kan terus tumbuh. Negeri ini makin hari makin baik bukan makin buruk, dan itu ditentukan oleh generasi muda. Nah, peran kita di mana? Ya gunakanlah hak pilih kita untuk memilih pemimpin atau wakil kita yang terbaik menurut perspektif kita tentu ya. Nah, sebelum pemilu itu kan ada kampanye. Di kampanye itu nanti akan tergambar apa ide-ide dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh orang yang akan kita pilih nanti. Baik itu di kotak kabupaten, provinsi, di DPR, DPD, bahkan di calon presiden. Nah, sekali lagi penting bagi kita untuk membangun kesadaran dan jangan memahami bahwa politik itu hanya milik kalangan tertentu saja. Baik. Nah, tadi Kiki sudah sentil bahwa politik itu adalah seluruh dimensi. Kalau kita lihat jalan yang teraspal itu bagian dari efek dari politik kita. Okay. Kalau kita lihat distribusi pupuk misalnya bagi orang tua kita punya sawah dan lain sebagainya, itu sebenarnya bagian dari implementasi dari politik. Baik. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, saya ke Pak Suwardi, Ketua Bawaslu Bol. Halo Pak Suwardi. Ya, silakan Pak Suwardi, closing statement untuk siang hari ini Pak Suwardi. 1 menit Pak Suwardi. Ya, terkait dengan gerakan cerdas memilih, ini memang perlu terus dikembangkan dan diteruskan kepada utama pemilih umum. Pada saat pemungutan suara sesuai pasal 98 Undang-Undang 2017, dia 17 tahun, itu pastikan mereka telah terdaftar sebagai pemilih dan memiliki hak pilih. Karena itu, kewenangan untuk mendaftar pun mendaftarkan mereka itu adalah jajaran teman-teman KPU di pemutahiran ini. Oleh karena itu, setelah diumumkan daftar pemilih sementara, saya tentu masyarakat untuk memberikan masukan jika mereka mendaftar itu diberi waktu 14 hari. Tapi itu sebagai penyelenggara kami terus mendorong dan menghimbau kepada masyarakat proaktif juga mendatangi posko kami yang ada di kecamatan desa jika mereka belum terdaftar sebagai sesuai pasal 98 telah Indonesia. Maka saya akan melakukan nanti Bawaslu akan menyampaikan ke penyelenggara. Iya, terima kasih Pak Suwardi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di dialog khusus untuk siang hari ini dalam gerakan cerdas memilih itu keren. Saya langsung ke Rizky Alhaj selaku Ketua Perpit, apa yang menjadi penekanan bagi adik-adik pelajar yang nantinya ikut meramaikan pemilu tahun 2024 mendatang, Rizky? Ya, baiklah. Terakhir closing statement dari saya, sebagaimana demokrasi itu sendiri ya, menurut Abraham Lincoln, bahwa pemerintahan itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat, seperti itu. Makanya kedepannya semoga forum ini bisa menjadi trigger untuk membangkitkan kesadaran kita betapa pentingnya untuk berpartisipasi di dalam pemilihan umum. Karena tentunya arah bangsa ini ditentukan oleh kita semua. Kita harus saling bahu-membahu untuk mendorong, untuk membangkitkan kesadaran. Kembali kepada kegiatan ini bahwa di tanggal 14 Februari, di mana 14 Februari itu kita kenal dengan atau bertepatan dengan hari hari Valentine ya Kak. Ya. Daripada kita saling bertukaran coklat, mending kita bertukar suara untuk kebijakan yang lebih baik. Luar biasa sekali. Kemudian tentunya penekanan terakhir dari saya, mari kita di tanggal 14 2024 kita memilih, karena memilih itu adalah pilihan-pilihan orang yang cerdas, dan orang yang cerdas itu sudah pasti keren. Dan jangan lupa, memilih itu keren. Ya, kalau kata Rizky tadi 14 Februari adalah hari Valentine, daripada tukaran coklat, mendingan kita tukaran suara.
Dan yang ada di sini semuanya nanti akan menjadi penentu pemimpin bangsa di masa depan. Dan terima kasih untuk seluruh narasumber kami yang sudah hadir di siang hari ini. Dari KPU Toli-Toli Pak Muhadir, dari Bawaslu Pak Irfan Sufu, dari Bawaslu Buol, ya Bawaslu Buol ada Pak Suwardi Badolo, dan juga dari Perpit Rizky Alhaj sudah bergabung dalam dialog khusus Gerakan Cerdas Memilih, Memilih Itu Keren. Dan saya mengajak ke seluruh audiens untuk berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri sekaligus menutup dialog di siang hari ini. Dan acara hiburan akan dilanjutkan oleh rekan saya Fitrisha dan juga Febri Ponceng. Demikianlah dialog interaktif Gerakan Cerdas Memilih dengan topik Memilih Itu Keren. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.